Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Suhara untuk percobaan berikutnya, yaitu percobaan kecepatan penurunan suhu tubuh pada model mamalia. Percobaan ini didasari dengan pengetahuan bahwa manusia dan mamalia lainnya mampu mengatur suhu tubuhnya relatif konstan walaupun berada pada kondisi suhu lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, manusia dikelompokkan sebagai organisme homoitherum atau hewan berdarah panas, di mana manusia memiliki mekanisme untuk mengatur suhu tubuh. Salah satunya adalah dengan cara berkeringat. Ya, berkeringat dapat terjadi apabila kondisi di luar tubuh sangat panas atau selama berolahraga. Selama berolahraga, suhu bisa naik. Nah, ini sangat berbahaya kalau dibiarkan saja. Maka tubuh memiliki mekanisme homeostasis dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, bagaimana proses mengeluarkan keringat ini dapat menurunkan suhu tubuh? Tentu saja praktikumnya sangat sulit. Nah, untuk itu dibuat praktikum model mamalia ini. Tujuan percobaan adalah untuk menjelaskan kecepatan turunnya suhu pada kondisi kering dan basah pada model mamalia. Cara kerjanya, yang pertama adalah siapkan 2 buah gelas kimia, kemudian pada bagian luar tutup dengan kertas tisu, dan ikat dengan karet gelang supaya tidak terlepas. Gelas kimia yang digunakan bisa yang 250 ml. Kemudian, siapkan pada masing-masing gelas kimia tersebut tutup yang bisa ditempelkan termometer. Biasanya dari styrofoam, ya, sehingga tutupnya ini bisa mengganjal termometer tersebut seperti tampak pada gambar. Kemudian kita tuliskan salah satu beker gelas kering dan satu beker gelas basah. Kita menambahkan pada beker gelas yang dengan tulisan basah itu tisunya selalu disemprot dengan air sehingga beker gelas yang ditutupi dengan tisu kering, yang satu dengan tisu basah. Nah, setelah siap, maka dilanjutkan dengan cara kerja yang kedua, yaitu masukkan air panas dengan hati-hati pada kedua gelas kimia tersebut. Nah, tutup kedua gelas kimia dengan penutup yang sudah disediakan tadi, yang di atasnya sudah tertempel termometer. Nah, selanjutnya, cara kerja ketiga dengan segera ukur suhu air pada masing-masing gelas kimia dengan cara mencelupkan termometer melalui lubang yang terdapat pada tutup gelas kimia tersebut. Nah, kita perhatikan, pada saat pertama kali kita mengukur suhu pada gelas kimia atau suhu air pada gelas kimia yang mana saja, yang kering dulu atau yang basah dulu, maka itu bisa kita catat sebagai suhu pada waktu ke-0. Nah, selanjutnya, ukurlah suhu air dalam gelas kimia setiap 2 menit. Jika pertama kali kita mengukur itu sebagai suhu ke-0, misalnya 67, atau suhu yang lainnya, maka cantumkan. Jadi suhu pada gelas kering misalnya berapa, suhu awal pada gelas basah berapa. Nah, selanjutnya diukur setiap 2 menit sekali. Jadi pada gelas kering setelah 2 menit kita ukur suhunya. Pada gelas basah setelah 2 menit kita ukur suhunya. Sampai kita ulang selama 5 kali. Artinya kalau 2 menit 5 kali ya waktunya cukup 10 menit. Nah, setelah itu, plot data yang diperoleh pada tabel 1.1 itu pada kertas grafik di bawah ini. Jadi kita siapkan kertas grafiknya, biarkan siswa membuat grafik sendiri. Dan nanti kita bisa menilai kemampuan siswa, itu bagaimana cara dia membuat grafik. Apa variabel bebas, apa variabel terikatnya, kita bisa menguji keterampilan itu pada siswa. Nah, setelah siswa mampu membuat grafik, selanjutnya buatlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalnya, bandingkan penurunan suhu air pada kedua gelas kimia tersebut. Itu dengan cara melihat grafik, bagaimana suhu itu, kecepatan penurunannya antara gelas yang kering dengan gelas yang basah. Nah, jelaskan hasil data yang diperoleh dari pengamatan Anda. Jadi, siswa kita harus bisa menjelaskan kenapa suhu itu bisa menurun dan berbeda antara gelas yang ditutupi tisu kering dan tisu basah. Kemudian hubungkan dengan kondisi pada manusia. Misalnya, jelaskan bagaimana kulit manusia mengatur penurunan suhu tubuh ketika suhu tubuh menjadi lebih panas.
Ya tadi seperti misalnya saat berkeringat. Ini bisa menjelaskan ya, bagaimana atau apa fungsi dari keringat itu yang bisa menurunkan suhu tubuh. Dan ini bisa kita hubungkan dengan kedua beker gelas. Pada pemodelan ini, pertanyaan nomor 3 itu merujuk pada gelas yang ditutupi tisu basah. Nah, penjelasannya, pada gelas kimia yang ditutupi tisu basah itu akan lebih cepat menurunkan suhu air di dalam beker gelas. Nah, mengapa? Karena suhu atau kalor yang ada pada air itu akan mengalami konduksi dan akan disalurkan melalui kaca ke kertas saring. Kemudian dari kertas saring, karena di dalam kertas saring itu terdapat air, maka kalor itu akan dipindahkan ke dalam air. Air yang memperoleh energi dari suhu dalam air panas itu, air yang ada di tisu itu bisa menguap. Nah, pada saat menguap, dia akan membawa kalor, sehingga lebih cepat penurunan suhunya dibandingkan dengan tisu kering atau beker gelas yang ditutupi suhu kering. Dengan demikian, itu bisa menganalogikan bahwa berkeringat itu bisa lebih cepat menurunkan suhu tubuh. Itu penjelasan untuk bagaimana kulit manusia mengatur penurunan suhu tubuh. Kemudian, jelaskan 2 cara bagaimana supaya praktikum Anda memperoleh data yang lebih valid. Nah, dalam hal ini, siswa kita uji kemampuan atau keterampilan proseduralnya. Nah, salah satunya adalah misalnya jumlah air yang dimasukkan atau jumlah air panas yang dimasukkan harus sama. Yang kedua, termometernya dikalibrasi dulu. Nah, itu bisa merupakan jawaban untuk nomor 4. Jadi ada jawaban-jawaban yang lainnya. Dan jelaskan 3 upaya yang dapat meningkatkan data yang akurat dan prosedur praktikum yang lebih baik. Nah, ini pun bisa kita tanyakan kepada siswa untuk menguji kemampuan prosedural siswa. Demikian praktikum kali ini. Selamat mencoba.